Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Diah Ayu Hernawati dengan NIM 102210042, kemudian teman saya yang bernama Dinta Dina Akbari dengan NIM 102210041 dan Fadilatul Ilma dengan NIM 102210047. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tentang tarekat dan sejarah perkembangannya. Yang pertama, pengertian tarekat. Dari segi bahasa, kata tarekat berasal dari kata at-thariqah, jamaknya taruk, dan at-taruk, yang bermakna jalan, lorong, atau gang. Kata tersebut diturunkan menjadi bentuk masdar atau kata benda dari kata thariqah yang memiliki arti jalan atau cara metode. Sedangkan menurut istilah, tarekat adalah sebuah metode atau jalan dalam rangka mengadakan latihan jiwa, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, dan memperbanyak zikir semata-mata untuk dekat kepada Allah SWT. Pengertian tarekat menurut para ilmuwan. Yang pertama, menurut Al-Jurjani, tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salik atau para penempuh jalan menuju Allah SWT melalui tahapan-tahapan. Yang kedua, menurut Harun Nasution, tarekat adalah jalan yang harus ditempuh oleh seseorang calon sufi agar ia berada sedekat mungkin dengan Allah SWT. Yang ketiga, menurut Abu Bakar Aceh, tarekat adalah jalan atau petunjuk dalam melakukan suatu ibadah yang sesuai dengan ajaran yang ditentukan Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in, turun-temurun sampai kepada guru-guru secara berantai. Yang keempat, menurut Abu Al-Wafa Al-Taftazani, tarekat diartikan sekumpulan sufi yang tunduk kepada aturan-aturan tertentu yang terperinci dalam tindakan spiritual, hidup secara berkelompok di dalam ruang-ruang peribadatan atau berkumpul secara berkelilingan dalam momen-momen tertentu, serta membentuk majelis-majelis ilmu dan zikir secara organisasi. Yang kelima, menurut Nurholis Majdid, tarekat adalah jalan menuju Allah guna mendapatkan ridhonya dengan mentaati ajaran-ajarannya. Yang kedua, hubungan tarekat dengan tasawuf. Hubungan antara tasawuf dengan tarekat yaitu tarekat itu bermula dari tasawuf dan berkembang dengan berbagai macam paham dan aliran, yaitu tergambar dalam adanya tuwek-wes sufiyah atau aliran-aliran tarekat, sehingga belakang ini seseorang yang hendak berkecimpung dalam kehidupan tasawuf pada umumnya adalah melalui aliran tarekat yang sudah ada. Lebih singkatnya lagi, bahwa hubungan tasawuf dan tarekat adalah jiwa tasawuf secara umum adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sedekat mungkin melalui penyesuaian rohani dan memperbanyak ibadah. Maka tarekat adalah jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, sejarah timbulnya tarekat. Tarekat sebagai sebuah kelanjutan kegiatan sufisme baru muncul pada abad 5 Hijriah atau 13 Masehi. Hal ini ditandai dengan setiap silsilah tokoh sufi atau nama pendiri yang lahir pada abad itu. Pada periode ini, tasawuf memiliki aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan sistem khusus. Sedangkan sebelumnya tasawuf ditetapkan secara individual di sana-sini tanpa adanya ikatan satu sama lain. Ini terjadi karena didasari amalan-amalan kaum sufi bukan lagi pada dirinya saja, akan tetapi telah memperhatikan aspek sosial. Sehingga al-mukimin mir'at al-mukminin. Orang mukmin adalah cerminan bagi sesamanya, menjadi pedoman yang sangat baik di dalam hubungan sosial. Dari kegiatan sosial yang berkembang inilah muncul sikap baru dari kaum sufi untuk merubah tingkah atau pola kaum sufi sebagai kelompok eksklusif menjadi gerakan massa yang menyebarkan ajarannya ke seluruh tingkat masyarakat. Bahkan ada beberapa gerakan tarekat yang juga melibatkan diri pada kegiatan politik seperti tarekat Sanusiyah yang menentang penjajahan Italia di Libya, tarekat Tijaniyah yang menentang penjajahan Perancis di Afrika Utara, serta tarekat
Safawiyah yang mendirikan kerajaan Safawi di Persia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Awal kemunculan tarekat ditandai dengan munculnya tarekat Qadariyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di Asia Tengah, Tibristan, tempat kelahiran dan kegiatannya. Kemudian berkembang ke Iran, Turki, Arab Saudi, sampai ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, India, dan Tiongkok. Muncul pula tarekat Rifaiyah di Maroko dan Aljazair, disusul tarekat Sahardawiyah di Afrika Utara, Afrika Tengah, Sudan, dan Nigeria. Organisasi tarekat dalam sejarah pernah mempunyai pengaruh yang cukup besar di dunia Islam, seperti Khalifah Abbasiyah runtuh oleh mangsa Mongol tahun 1258 Masehi. Tugas memelihara kesatuan Islam dan menyiarkan Islam ke tempat-tempat yang jauh beralih ke tangan Sufi, termasuk ke Indonesia. Ketika berdiri Daulah Utsmaniyah, peranan tarekat sangat besar baik dalam bidang politik maupun militer. Demikian juga Afrika Utara, peranan tarekat Sanusiyah sangat besar terutama di negeri Aljazair dan Tunisia. Sedangkan di Sudan berpengaruh tarekat Sadiliyah, khusus di Indonesia. Pengembangan Islam pada abad ke-16 dan selanjutnya sebagian besar adalah atas usaha kaum Sufi, sehingga tidak heran pada waktu itu pemimpin-pemimpin spiritual di Indonesia bukanlah ahli syariah tetapi syekh tarekat. Aliran-aliran tarekat di dunia Islam. Kemunculan tarekat berkembang dari dua daerah, yaitu Khurasan sekarang Iran dan Mesopotamia sekarang Irak, sehingga muncul beberapa tarekat di antaranya. 1. Tarekat Yasafiyah. Tarekat ini didirikan oleh Ahmad al-Yasafi dan disusul oleh tarekat Khawajaghawiyah yang didirikan oleh Abdul Al-Khawalid Al-Ghuzdawani. Kedua, tarekat ini menganut paham tasawuf Abu Yazid Al-Bustami dan dilanjutkan oleh Abu Al-Farmadi dan Yusuf bin Ayub Al-Hamadani, sehingga berkembang salah satunya ke Turki. Di Turki, tarekat ini berganti nama menjadi tarekat Bektasia yang identik dengan pendirinya Muhammad Atta bin Ibrahim Haji Bektashi. Tarekat ini sangat populer dan memegang peranan penting di Turki, yang dikenal dengan tarekat Korjenisari. 2. Tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh Muhammad Bahaluddin Al-Naqsyabandi Al-Ausi Al-Bukhari di Turkistan. Kedua, kata Naqsyabandiyah berasal dari bahasa Persia dan diambil dari nama pendirinya, yaitu Bahauddin Al-Naqsyaband. Tarekat ini merupakan tarekat yang penyebarannya paling luas dan terlibat di wilayah Asia Muslim serta Turki, Bosnia, Herzegovina, dan wilayah Volga Ural. Tarekat ini muncul di Bukhara pada akhir abad ke-14. Penyebaran tarekat ini ke daerah-daerah tetangga dunia Muslim menghabiskan waktu kurang lebih 100 tahun. Penyebaran tersebut mendapat dukungan dari Mujahidiyah yang merupakan cabang dari tarekat Naqsyabandiyah. Adapun ciri yang paling menonjol dari tarekat Naqsyabandiyah ini adalah mengikuti syariat dengan ketat, serius dalam beribadah, menolak musik dan tari, mengutamakan zikir di dalam hati, dan
memiliki kecenderungan yang kuat untuk melibatkan dalam dunia politik, meskipun tidak konsisten. Dalam perkembangannya, tarekat ini menyebar ke daerah Anatolia, Turki, kemudian meluas ke India dan Indonesia dengan berbagai nama baru yang disesuaikan dengan nama pendirinya. Misalnya tarekat Khalidiyah, Murajiyah, Mujadidiyah, dan Ahsaniyah. 3. Tarekat Khalwatiyah. Tarekat ini berkembang di Mesir. Pendirinya adalah Umar al-Khalwati. Pada umumnya nama tarekat disesuaikan dengan nama pendirinya, tetapi tarekat ini justru bukan diambil dari nama pendirinya. Nama tarekat ini Khalwatiyah diambil dari kata al-khalwat yang artinya penyendiri, untuk merenung. Pendiri tarekat ini sering melakukan khalwat di tempat-tempat sepi. Oleh sebab itu nama tarekat ini adalah tarekat Khalwatiyah. Secara nasab, tarekat ini merupakan cabang dari tarekat Az-Zahidiyah, Al-Abrahiyah, dan As-Suhrawiyah yang didirikan oleh Syekh Syihabuddin Umar As-Suhrawardi Al-Baghdadi. Tarekat ini berkembang di berbagai negeri seperti Turki, Syria, Mesir, Hijaz, dan Yaman. Tarekat ini dibawa ke Mesir oleh Mustafa bin Kamaluddin bin Ali al-Bakri as-Siddiqi yang lebih dikenal dengan Mustafa al-Bakri. Mustafa al-Bakri adalah seorang penyair sufi yang berasal dari Damaskus, Syria. Ia menerima tarekat tersebut dari gurunya yang bernama Syekh Abdul Latif bin Syekh Husamuddin al-Halabi. Tarekat ini memiliki 4 cabang yang cabang-cabangnya tersebut memunculkan banyak cabang lagi. 4 cabang tersebut adalah: A. Tarekat Samaniyah. Tarekat ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Al-Karim As-Samani. Tarekat ini dikenal juga dengan nama tarekat Hafniyah. B. Tarekat Khalwatiyah. Tarekat ini pertama kali muncul di Turki, didirikan oleh Amir Sultan dari rumpun Mesopotamia yang berpusat di Irak. Paham tarekatnya bersumber dari Abdul Qasim al-Junaidi yang melahirkan berbagai tarekat di berbagai garis silsilah. Akan tetapi yang terkenal adalah tarekat Suhrawardiyah yang didirikan oleh Abu Hafs As-Suhrawardi pada tahun 632 Hijriah atau 123 Masehi. C. Tarekat Qurbawiyah. Tarekat ini didirikan oleh Najmuddin Kubro pada tahun 618 Hijriah atau 1221 Masehi. Masing-masing tarekat kemudian menumbuhkan banyak cabang dengan berbagai nama yang baru, disesuaikan dengan nama pendirinya yang tumbuh dan tersebar ke seluruh dunia Islam. Akan tetapi, tarekat Kubrowiyah sangat berkembang di India, sedangkan tarekat Mu'alawiyah berkembang di Turki. 4. Tarekat Safawiyah. Tarekat ini didirikan oleh Safiyuddin al-Ardabili. Yang kelima, tarekat Bairamiyah. Tarekat ini didirikan oleh Hiji Bairan. Dalam periode tarekat ini juga banyak muncul di daerah Mesopotamia. Tarekat-tarekat itu cukup terkenal namun tidak termasuk rumpun Al-Junaid. Tarekat-tarekat itu antara lain: 1. Tarekat Qadiriyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani pada tahun 471 Hijriah atau 1078 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Salih Zangi Dos Al-Jailani. Pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi sampai 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Tarekat ini diikuti oleh jutaan umat muslim yang tersebar di Yaman, Turki,
Mesir, India, Afrika, dan Asia. Tarekat ini dinisbatkan kepada Nur ad-Din Ahmad Asy-Syadzili pada tahun 593 sampai 656 Hijriah atau 1196 sampai 1258 Masehi. Ibnu Athaillah As-Sukandari adalah orang pertama yang menghimpun ajaran-ajaran, pesan-pesan, doa, dan biografi keduanya sehingga kasanah tarekat ini tetap terpelihara. Melalui karya-karya Ibnu Athaillah, tarekat ini mulai tersebar sampai ke Maghrib, sebuah negara yang pernah menolak sang guru. Akan tetapi ia tetap merupakan tradisi individualistik yang hampir mati. Meskipun tema ini tidak dipakai yang menitik beratkan pengembangan sisi dalam. 3. Tarekat Rifaiyah. Tarekat ini didirikan oleh Ahmad bin Ali Abdul Abbas Ar-Rifai di Irak pada abad ke-6 Hijriah. Ar-Rifai adalah seorang tokoh sufi besar yang soleh, ahli hukum Islam atau faqih, dan penganut mazhab Syafi'i. Ia hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, pendiri tarekat Qadiriyah. Ajaran dasar tarekat ini ada 3, yaitu tidak meminta sesuatu, tidak menolak sesuatu, dan tidak menunggu. Pengaruh tarekat di dunia Islam. Melihat pertumbuhan dan perkembangan tarekat sebagaimana telah dijelaskan, dapat diambil suatu pemahaman bahwa keberadaannya memberikan dampak positif terhadap penyebaran ajaran Islam. Merupakan fakta nyata yang sulit untuk diingkari bahwa masuknya Islam ke India, Indonesia, dan Afrika tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengikut dan penganut tarekat. Hal ini di samping ajaran-ajaran yang mereka sampaikan menjanjikan kedamaian dan kebahagiaan hidup, juga didukung oleh kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat yang telah dihadapi. Seiring dengan hal di atas, tarekat juga membina dan membangun semangat keagamaan umat Islam, terutama bagi para pengikutnya. Mereka selalu menjadi kelompok-kelompok yang memakmurkan masjid-masjid dan majelis-majelis. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka menghadapi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan kebudayaan Barat. Kemudian, suatu hal yang tidak kalah pentingnya bahwa tarekat telah turut serta berjuang dalam melawan dan mengusir penjajah. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah di beberapa negara Islam, seperti Sudan, Maroko, dan Indonesia. Mereka berjuang dengan penuh semangat jihad dan tanpa pamrih bersama dengan rakyat. Selain dampak positif, keberadaan tarekat kiranya juga mendatangkan dampak negatif bagi keberadaan umat, terutama menyangkut kemurnian akidah dan perkembangan pemikiran umat. Seperti telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu, bahwa mursyid memiliki suatu kemampuan batin atau kekuatan yang bersifat supranatural. Dengan hal itu, banyak masyarakat yang mengkeramatkan mereka dan menjadikan sebagai wasilah dalam memohon kepada Allah. Hal ini tidak saja pada saat mereka masih hidup, melainkan juga setelah meninggal dunia. Kuburan-kuburan mereka dijadikan tempat keramat dan selalu diziarahi dan dipuja-puja untuk mendapatkan restu serta keberuntungan. Bersamaan dengan itu pula, sebagaimana diketahui bahwa di dalam tarekat terdapat sistem yang menganut kepatuhan dan demikian kuat para murid atau pengikut tarekat terhadap mursyid. Mereka dijadikan sebagai sumber petunjuk dan segala yang mereka sampaikan dipandang sebagai suatu kebenaran atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Dari sisi lain, Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip oleh Zakaria Hasyim, Zakaria memberikan gambaran bahwa tarekat-tarekat itu sebagai kelompok campuran yang dipersatukan oleh suatu kepentingan. Melarikan diri dari dunia, senang bermalas-malasan, dan menjauhkan diri dari kerja yang bermanfaat
bagi kepentingan umat manusia. Dengan demikian, tarekat-tarekat ini juga dapat menimbulkan semangat Jabariyah. Pengaruh negatif yang ditimbulkan tarekat, walaupun ada pada saat sekarang ini, sudah berkurang, tetapi masih cukup dirasakan. Hal ini terutama sekali berupa pengeramatan mursyid dan kuburan-kuburan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pada kolom komentar yang telah disediakan dengan menyertakan nama dan NIM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.